saling berkenalan atau gimana ya, masih teman baik lah harusnya ya. Nggak mungkin lah sampai harus bullying, tapi ini ternyata dia sudah melakukan bullying. Kok tega jiwit aku nih sampai nangis kayak gitu, padahal aku nggak pernah juga ngejek dia, nggak pernah ngisengi dia kayak gitu. Aku nggak ngerti ya, Pelaku ini kira-kira ngelakuin pembulian atau bullying itu tadi karena apa sih? Ngomong-ngomong nih ya, aku kayak miris banget nih sama berita-berita yang hari-hari ini lagi naik booming banget di media sosial. Tentang apa? Kalian tahu ya, aku baru-baru ini baca berita nih ya, baru aja loh ini di bulan November ini loh. November. Sekarang sekarang masih November. November ini kan. Kalian tahu ada berita bullying yang terjadi di bangku SMP. Kayak buat aku waktu aku baca berita itu miris banget ya. Dia masih SMP loh ya, tapi sudah melakukan bullying. Dan kalian tahu yang melakukan itu adalah teman sebangku. Dan masih baru masuk SMP nih. Jadi dari baru masuk, jadi masih kelas 7. Siswa baru. Ya karena kenalnya kan masih belum lama kan, dia masih baru kan, masih fresh kan. Harusnya dia masih berteman, masih saling berkenalan atau gimana ya, masih teman baik lah harusnya ya. Nggak mungkin lah sampai harus bullying, tapi ini ternyata dia sudah melakukan bullying terhadap teman sebangkunya sendiri. Sampai ya pun miris ya berita zaman sekarang ini ya, anak-anak zaman sekarang kenapa mereka bisa sampai setega itu loh sama temen sendiri gitu ya. Padahal juga belum kenal banget ya. Betul, makanya baru kenal tuh kan. Terus bukan itu aja, sebelumnya nih, di bulan sebelumnya juga ada berita bullying di bangku SMA. Iya. Kalau SMA sih di mana itu kan? Iya, bener. Yang tadi di SMP itu juga di daerah Tangerang loh, Vin. Ya kan maksudnya di kota-kota besar. Di kota-kota besar loh malah ya. Terus habis itu sebelum itu juga terjadi, mungkin kita semua juga tahu yang tentang Timothy. Ya kan, tapi tapi itu memang masih diduga bullying ya. Tapi kan sampai kayak gimana banget ini ya, maksudnya bullying bisa sampai mengakibatkan orang kehilangan nyawanya. Kayak ya ampun, berita-berita sekarang yang kita lihat di media sosial kenapa kok miris banget ya. Aku sampai kayak ngeliat berita tuh kayak takut sendiri gitu ya. Kok bisa ini bullying, lihat berita lagi tentang bullying, kayak kalian nggak bisa berteman aja dengan baik gitu ya. Kenapa harus bullying orang gitu ya? Kasihan mental juga ya kan. Makanya itu sebel banget ya juga ngeliat mereka ini tuh. Gitulah. Nah, itu kan bullying itu baru-baru muncul akhir-akhir ini ya. Kayak pas medsos itu ada. Iya. Terus kalau misalnya yang dulu, aku nggak tahu sih istilahnya apa. Tapi menurut kalian sendiri bullying itu apa sih sebenarnya? Mungkin kalau bullying itu kan istilah sekarang mungkin ya, karena bahasa Inggris aja sih. Mungkin yang dikenal orang dulu mungkin ya perundungan bahasa. Perpeloncoan. Perpeloncoan. Iya, sebenarnya dari dulu juga ada nggak sih? Iya, cuman bahasanya yang beda. Mungkin karena sekarang ada sosial media juga kan. Jadi berita-berita kayak gitu tuh lebih mudah diketahui kan akhirnya. Kalau dulu mungkin kan ada, cuman nggak ke expose saja, karena mungkin nggak segencar sekarang kan, apa-apa kita upload sosial media, apa-apa masuk berita. Kalau dulu mungkin kalau nggak bener-bener booming gitu, mungkin orang juga nggak tahu. Tapi sebenarnya juga banyak sih. Banyak ya. Cuman nggak tahu aja. Betul. Sekarang aja yang karena banyak banget sosial media ini kan, jadi akhirnya gampang gitu loh orang untuk tahu bahwa ini loh terjadi bullying di sini kayak gitu sih mungkin. Nah, tapi ya banyak orang tuh nggak sadar kalau misalnya dirinya tuh lagi dibully atau jadi pelaku bully. Nah, mungkin kalian ada cerita nggak tentang pembulian ini? Mungkin ya bukan hanya ini kan tadi kalau dari sisi di sosial media nih. Mungkin yang terjadi di kalian mungkin cerita. Kayaknya ya pernah aku ngalamin ya. Jadi bentar. Saya jadi pelakunya nih. Oh enggak, pernah jadi korbannya. Waduh. Nah ya, jadi aku punya cerita nih ya. Saat cerita bertemu dengan fakta, let's find the truth. Iya, jadi aku waktu SD kelas 6
menurutku ini memori yang sangat membekas gitu di aku. Karena setiap kali orang tanya gitu kan, misalnya ada cerita nggak waktu SD, mungkin cerita, harusnya kan ingat-ingat yang fun, ingat-ingat sesuatu yang Menyenangkan. memori-memori yang manis gitu kan. Ini enggak, tiap kali aku berusaha mengingat momen SD, pasti yang muncul pertama kali adalah momen ini. Jadi aku nggak tahu itu, mungkin ya bahasanya sekarang kayak trauma gitu mungkin, tanpa kita sadar itu jadi trauma yang lumayan membekas. Dulu waktu kelas 6 SD, ya aku punya temen gitu ya, yang aku, ini pelakunya gitu ya. Jadi pelakunya ini cowok, dia tuh tinggi banget, tinggi besar gitu, terus putih gitu ya orangnya. Nah, dulu waktu SD itu badanku kecil, terus aku hitam kayak gitu kan, nggak kayak sekarang ini ya gitu. Sudah glow up. Iya, sekarang udah glow up kayak gitu. Nah, aku dulu mungkin nggak ngerti kalau itu ternyata aku pernah di posisi sebagai korban bullying. Baru taunya akhir-akhir ini aja, ternyata aku pernah yang ngalami yang namanya dibully. Tapi dulu aku nggak ngerti, aku cuman ngertinya bahwa ya udah mungkin ini caranya mereka bercanda aja sama aku gitu. Tapi ternyata yang dilakukan itu bener-bener parah ya, membekasnya lumayan. Karena setiap kali aku mengingat anak ini aja, itu pasti langsung keingetnya kejadian yang jelek itu. Emang kamu dibully kayak gimana sih, Vin? Nah, jadi sampai membekas banget. Kelas 6 SD, kelas berapa? kelas 6 SD. Oh iya, Kelas SD makanya. Iya. Berapa tahun itu, Vin? Iya, itu tadi ceritakan kan SMP, SMA. Iya, Ini ini lebih SD. kecil lagi SD. SD, aduh. Nah, jadi waktu pelajaran agama ini kan aku sekolah di sekolah negeri kan. Nah, kalau pelajaran agama kan pasti yang non muslim itu biasanya ada ruangan sendiri, disuruh keluar kelas kayak gitu. Nah, jadi waktu keluar kelas nunggu gurunya untuk ngajar nih yang non muslim, itu dia tuh selalu jiwit aku gitu loh. Bener-bener jiwit itu yang bener-bener sampai biru. Dan kalau misalkan aku berusaha ngelawan, itu ditambahi lagi. Misalkan cuma satu nih sebelah sini. Nanti kalau aku berusaha ngelawan, dia tangan satunya juga bakal jiwit gitu. Kamu teriak harusnya, Vin. Duh, ya itu aku maksudnya mau teriak kayak gimana? Karena kalau aku berusaha ngelawan, dia tambah ngasih yang lebih parah lagi. Ya jadi Tapi udah pernah nyoba teriak? enggak sih, aku cuman kayak nangis gitu loh maksudnya. Takutan enggak sih? Iya, kayak nangis nunjukin bahwa ini tuh beneran sakit loh. Kamu kok tega jiwit aku nih sampai nangis kayak gitu. Padahal aku nggak pernah juga ngejek dia, nggak pernah ngisengi dia kayak gitu. Aku nggak ngerti ya alasan dia melakukan itu karena apa kayak gitu. Terus yang lebih parahnya lagi, teman-temanku tuh ngelihat semua, tapi cuman diem aja. Bahkan ada yang sampai ikut ketawa sama mereka gitu. Sama dia ini. Jadi sesuatu yang aduh, kok apa ya, maksudnya kalian semua nih kok melakukan hal ini tapi merasa ini tuh sesuatu yang wajar ya kayak gitu. Kalau misalnya Cia waktu itu ada satu sekolah sama Vina, kayaknya Cia langsung lari ke ruang guru langsung. Wah, itu ada temanku loh, Bu, yang dijiwit itu ya, Bu, ya. Oh, ya, apa sih kayak gitu kan, Vin? Di sekolah gitu, Vin. Ada temanku yang, temanku yang mungkin apa ya, diejek atau gimana ya, sampai dia nangis. Aku terus kan pasti kalau kayak gitu kan kondisi pada waktu itu kan pasti rame tuh. Iya. Kan nggak mungkin satu one by one kan nggak mungkin. Pasti kan rame aja orang. Bahkan ada teman-temanmu kan tertawa kan, ikut tertawa kan, ngelihat kamu dijiwit, lihat kamu kesakitan kan mereka tertawa nih. Berarti kan banyak orang. Iya. Berkerumun lah. Nah kalau aku tahu kayak gitu aku langsung lihat apa ini ya? Ada nggak beres. Jadi Cia langsung lari ke ruang guru langsung tarik itu gurunya langsung tak suruh. Kok ditarik? Iya loh. Semua dulu Cia kayak gitu tau. Mungkin Missku juga lihat. Missku ingat gak dia? Itu tak tarik Miss. Ayo Miss, ikut Miss. Itu loh Miss ada yang berkelahi atau apa ya waktu itu. Aku juga lupa ceritanya. Sampai akhirnya kelerai, sampai akhirnya nggak ada keributan di situ. Harusnya ada temanmu tuh yang kayak gitu, Vin. Coba aku temenan sama kamu dari LT dulu, Vin. Nah, tapi masalahnya aku pasti bakal menghindari berteman sama kamu justru. Loh, gimana nih? Karena aku takut perasaan yang aku rasakan itu ya. Karena aku kan udah nyoba ngelawan itu tadi kan. Tapi malah sama dia ditambahi maksudnya tingkat kesakitannya kan lebih lagi. Nah, aku takut malah kalau misalnya kamu lapor ke guru, bisa-bisa pulang sekolah justru aku diisengin sama dia. Bisa jadi ditungguin di gerbang depan karena apa? Kamu ngapain laporin aku kayak gitu. Jadi ancamannya itu bukan hanya di dalam sekolah, malah isa-isa sampai rumah aku kena ancamannya. Makanya aku nggak berani gitu loh. Tapi dulu Cia
melakukan itu loh. Terus siapa ya teman ya? Ya aku dulu nggak tahu ya itu yang kejadian sama temanku dulu. Ini SD, oke. Ini kejadian pas aku TK. TK? Beneran. Aduh, kayaknya ya ini bully ini wis merambah dari tingkat kecil Nggak kenal usia. nggak kenal usia ya kayak. Sampai yang tua pun ya juga bisa Iya, bisa. melakukan bullying Bisa. kan. Nah itu ceritanya dulu ada temanku. Ya mohon maaf ya, ini bukan ngejudge secara penampilan, cuman ada emang yang satunya itu putih cantik. Ya nggak tenar banget di sekolah, cuman kayak ya putih cantik lah. Satunya itu kayak dari keluarga kurang mampu, terus apa ya penampilannya kurang lah kayak gitu. Terus sama ini tuh sering dibully gitu loh. Aku pernah melihat di mana kejadian itu tinggal kita bertiga di sekolah belum dijemput. Terus si temanku ini dorong temanku yang satunya lagi, aduh sampai jatuh ke tanah. Itu benar-benar kayak dorongnya itu sambil ngata-ngatain, nggak tahu ya aku datang langsung ke situ. Itu ya. Beneran aku nggak berani ngelapor guru jujur aja. Tapi aku langsung berhentiin aku nggak diem aja sih, aku nggak mungkin temanku sampai jatuh kayak gitu kan. Terus aku akhirnya nolong dia kayak gitu. Jadi aduh di TK aku baru sampai sekarang masih inget sih, karena itu menurutku anak TK bisa melakukan bullying kayak gitu. Dulu aku kayaknya pas TK belum ada kata-kata bullying ya. Iya, belum. Jadi aku nggak tahu itu apa, cuman aku tahu itu ya jahat lah ya. Itulah kayak TK itu kayak ejek-ejekan gitu enggak sih? Nah tapi ini udah mulai ke fisik. Iya. Aku kan kayak takut kan. Iya, Kalau ejek-ejekan mungkin ya. Iya, mungkin masih apa ya walaupun nggak pengen cuman kayak nggak terlalu gimana gitu kan rasanya. Tapi ini udah ke fisik, udah sampai dorong gitu kan. Aduh, aku akhirnya nolongin dan ngeberhentiin itu. Akhirnya ya wis berhenti. Cuman aku nggak tahu ya setelah itu dia kayak gimana. Ya kayak Saya gitu juga nggak tahu sih setelah yang laporin ke Iya kan. mereka kayak gimana ya. Nah iya nih ya, karena masalahnya ternyata setelah aku lulus SD kan, aku kan kayak ngerasa kayak, akhirnya penderitaan ini selesai. Enggak, jadi aku ketemu dia juga di SMP. Waduh. Jadi bayangkan ya, kalau ada yang melakukan, ya itu tadi, kalau mungkin Cia melaporkan itu, mungkin bisa-bisa sampai SMP aku dirundung terus sama ini anak. Bisa jadi sih. Jadi untungnya kejadian itu hanya terjadi di SD kelas 6 itu, tapi waktu masuk SMP, setiap kali aku ngeliat dia itu, rasanya itu takut. Beneran yang bener-bener ketakutan, nggak mau berurusan dengan dia ini. Kayak gitu. Sampai-sampai ya, kalau papasan sama dia itu aku berusaha untuk sembunyi, aku nggak mau ngeliat dia gitu, karena aku benar-benar ketakutan. Bahkan sampai mungkin kalau pas lewat rumahnya gitu ya, selalu aku kalau noleh rumahnya yang ku ingat adalah memori itu. Jadi benar-benar nggak ada satupun hal yang baik yang aku ingat dari anak ini. Gitu. Jadi selama itu loh efek dari hal yang dilakukan oleh orang yang melakukan aksi bullying gitu. Jadi mungkin perasaan korban itu ya kayak gitu. Jadi sampai ketakutan, sampai nggak berani, sampai benar-benar hanya melihat sisi jeleknya orang ini aja, nggak bisa melihat sisi baiknya. Nah jadi itu sih parahnya maksudnya di sisi jadi korban mungkin ya kayak gitu. Trauma ya jatuhnya ya kan. Jatuhnya benar-benar trauma. Tapi kalau dengerin ceritanya tadi ya Finalia gitu ya, terus aku juga akhirnya inget ya. Dulu aku punya nih di SD, ini aku sampai inget banget di SD itu aku juga punya teman yang suka dibully. Jadi kalau tadi kan Vina ini korban, ya kan? Lia tadi ceritanya adalah si penonton. Iya, benar. Aku jadi penonton ya. Kalau aku aku juga penonton, terus aku ngelapor guru nih ya. Terus ada kejadian juga waktu aku dulu di SD. Dia ini cewek, ya. Emang pada waktu itu kondisi kita kan sekolahnya memang sekolah yang menengah atas gitu kan. Sedangkan dia masuk ke sekolah itu, dia dari kalangan yang menengah ke bawah gitu kan. Masuk secara otomatis ya. Ejek-ejekan kalau dulu tuh. Kalau aku tahunya tuh dulu ngejek ya. Kamu lo nggak punya, barangmu lo jelek, barangku lo bagus. Terus habis gitu kalau dulu kita waktu SD itu kayak pamer, sukanya pamer tas. Punya tas baru. Ya kan, terus dianya tasnya, tasmu lo jelek ya, sekedar gitu tok ya. Aku nggak tahu itu sudah termasuk dikatakan dalam kategori bullying atau enggak. Menurut kalian gimana? Mungkin masih karena mengucilkan satu orang ini. Iya, mengucilkan satu orang ini. Jadi di dalam satu kelas tuh semuanya emang dalam kondisi keluarga berada, cuma dia toh yang masuk itu di kelasnya kita gitu. Jadi apa-apa
dia itu selalu jadi bahan ejekan kita semua. Nggak kita semua sih, emang ada beberapa kelompok yang memang terus ngejek dia nih. Tapi satu hal yang buat aku miss sama dia adalah dia tetap strong loh. Sekalipun dia digituin sama temen-temennya, jadi dia juga nggak ngelawan. Entah dia nggak ngelawan karena dia ketakutan seperti tadi yang Vina cerita karena jadi korban, dia ketakutan atau emang dia punya satu kekuatan bahwa terserah wis kamu mau ngelakuin apa gitu ya, pokoknya ya ini aku apa adanya aku gitu. Dan yang buat aku miss tuh kenapa dia sampai akhir, jadi kayak pokoknya di setiap akhir kelas gitu kan kita ada rapotan apa gitu ya, dia selalu ada dalam satu ranking gitu loh. Jadi ada dalam ranking yang atas gitu loh, bukan ranking yang bawah gitu ya. Jadi yang buat aku pelajaran yang akhirnya aku nangkep adalah ya sekalipun diejek atau kamu atau kamu jadi korban bullying, tapi dia itu bisa tetap strong dan dia bisa buktiin gitu loh. Kayak ngebully bahwa ya nggak apa-apa kamu bully aku, terserah ya, emang aku dalam kondisi keluarga yang nggak berada ya mau apa gitu ya, tapi dalam knowledge atau apanya aku bisa nih, aku mampu daripada kalian. Itu buat aku kayak wah ada juga loh tipe orang yang dibully kayak dia gitu. Jadi dari situ aku belajar di kemudian harinya. Mungkin waktu aku dewasa ini ya akhirnya aku belajar ingat gitu ya dari kejadian itu, oh dia bisa kok, berarti aku juga bisa. Maksudnya dari situ kan kita nggak usah nganggep lah kata-kata orang lain tuh seperti apa, kadang kan bullying dari perkataan kan, tapi dari tadi ceritanya Vina sama Lia yang tadi cerita udah masuk ke fisik. Ya kan, kalau aku dulu mungkin masih sekadar perkataan, jadi nggak usah dengerin omongan orang tuh sebenarnya iya wes nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau udah masuk ke fisik ini yang bahaya sih. Soalnya udah masuk ke fisik pasti nyerang psikologinya si anak itu tadi ya, si korban, sampai akhirnya si Vina sendiri ya ketakutan sampai bener-bener menghindar tuh kayak gimana gitu kan. Nah terus menurut kalian juga pelaku ini kira-kira ngelakuin pembulian atau bullying itu tadi karena apa sih? Nah itu ya, yang aku rasakan kan aku nggak tahu. Jujur aku sampai detik ini pun nggak tahu ya alasan dia melakukan itu apa. Cuman tadi kalau dari ceritanya Cia kan karena itu tadi perbedaan apa nih? Strata ya mungkin bahasanya ya. Ada yang menengah ke atas dan juga menengah ke bawah itu tadi. Nah berarti itu sebenarnya dari pola didik orang tua juga nggak sih? Iya. Oh benar. Kan seharusnya nggak boleh kan membeda-bedakan gitu. Kita semua kan manusia nih, sama. Kenapa kok harus ada pembeda kayak gitu dan akhirnya membuat temennya Cia itu tadi terkucilkan. Tadi kan bukan salahnya dia kan, terlahir di keluarga itu. Nah, dia juga mungkin kalau bisa milih ya sama kayak yang lain gitu kan. Tapi kenapa hanya karena alasan itu dia jadi korban gitu. Itu miris banget sih. Maksudnya anak usia SD berarti. Dia punya pikiran kayak gitu. Wow, nggak bisa ngomong sih aku. Tapi ya aku juga salut sama orang tua si temanku ini juga akhirnya. Kan dia akhirnya kan ngasih support juga ke anaknya. Jadi peran orang tua juga penting di sini ternyata ya kan. Dia juga kasih support ke anaknya. Jadi orang tua ini tahu loh kalau anaknya ini dibully. Tahu kan, jadi tapi orang tuanya selalu ngomong ke dia mungkin ya, ini sekilas yang Cia mungkin akhirnya nangkep ya, pasti orang tuanya ngasih support ke anak ini. Nggak mungkin lah anak kecil SD loh bisa kuat se-strong itu waktu dibully sama teman-temannya loh. Namanya anak SD aja Vina sampai nangis. Mungkin kalau aku juga kayak gitu nangis ya. Tapi dia sangat kuat, strong, nggak nangis ya. Sekalipun mungkin satu titik dia pasti ada lah titik lemahnya manusia kan pasti ada ya. Tapi dia tetap kuat ya. Pasti itu dukungan orang tua juga sih, Vin. Betul. Peran orang tua itu penting juga. Berarti si pelaku ini juga karena orang tuanya ya, karena ada bisa jadi. Bisa. Atau mungkin dia ngelihat orang tuanya. Itu juga bisa. Di rumah mungkin papa mamanya bertengkar. Dan dia menganggap bahwa itu wajar. Oh, papa mamaku juga bertengkar, maksudnya mukul suka. Kalau ceritanya Vina suka jiwit. Oh, papa mamaku di rumah juga papa suka jiwitin mama nih. Oh, nggak apa-apa kok, mama nggak nangis sampai bener-bener dijiwitin kayak gimana sama papa baru mama nangis. Mungkin itu dilampiaskan, dicoba ke
temennya. Akhirnya dia nyoba ke Vina, dijemput sampai gimana sampai bener-bener lihat Vina bener-bener ngerasa kesakitan baru dia berhenti. Mungkin kayak gitu mungkin Vin. Bisa Pelaku bullying kan mungkin kayak gitu, yang sudah melakukan fisik ya, bullying ke hal fisik ya, mungkin karena dia melihat role modelnya anak-anak ini kan sebenarnya orang tua sih, ya kan? Mungkin kayak gitu sih. Atau ya mungkin itu butuh pengakuan dari orang lain. Kan dia jadi merasa overpower nih, punya power yang lebih dari yang lain kan, karena ini loh lihat entah aku bisa membuat orang tuh sampai ketakutan segininya loh sama aku. Jadi dia benar-benar merasa bahwa punya sesuatu power yang ayo kalian semua jangan apa ya, maksudnya jangan sampai kalian itu nggak ngelihat aku, jangan sampai kalian itu nggak takut sama aku gitu, karena ya ini loh aku buktinya bisa melakukan hal ini ke orang lain. Ya mungkin dia bisa jadi juga di rumah nggak dapat perhatian juga dari orang tuanya, dengan harapan kalau dia melakukan aksi mungkin bullying atau apa akhirnya kan misal orang tuanya iya dipanggil ke BK misalkan, jadi kan mau nggak mau merhatiin dia, mungkin ini juga bisa jadi salah satu alasan. Caper ya, cari perhatian. Iya, betul. Mungkin ya. Nah, itu kan tadi dari peran orang tua ya. Terus ya pokoknya dari peran orang tua. Terus kalau misalnya kalau sekarang kita udah besar, udah tahu nih apa yang benar. Kalau tadi kan karena anak kecil yang ikut-ikutan orang tuanya. Nah, kalau kita nih di masa sekarang, generasi muda udah tahu apa yang benar, terus ngelakuin bullying, itu pengaruh media sosial tuh bener-bener ngaruh atau enggak? Psikopat itu nggak sih? Bullying itu dari situ nggak sih akar-akarnya? Maksudnya menjerumusnya itu karena psikopat gitu nggak sih? Jangan lupa like, comment, share, dan nyalakan notifikasinya ya. Let's find the truth.